Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi kita pada lanjutan penjelasan tentang materi larutan ya atau solusio mata pelajaran ilmu resep kelas 11. Baik, langsung saja kita lanjutkan penjelasan pada video sebelumnya atau pada penjelasan sebelumnya. Pada video sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan tentang sampai ini ya, sampai sirup ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Yaitu larutan oral yang namanya netralisasi, saturasio, dan posio effervescent. Apa itu netralisasi, saturasio, dan posio effervescent? Kita bahas satu-satu ya. Pertama, netralisasi. Bentar, Bapak perbesar dulu. Ya, netralisasi. Netralisasi ini adalah obat minum. Ya, kan dia tadi larutan oral ya kan? Posio, obat yang diminum. Yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan basa. Nih lihat. Bagian asam dan basa ya. Kimia kan diajarkan tuh sampai reaksi larutan bersifat netral ya, atau sudah selesai lah. Tidak ada lagi reaksi. Ya, maksudnya di sini adalah kalau asam dengan basa itu kan dicampurkan terjadi reaksi nih, ya kan? Nah, misalkan bebuih kan. Nah, jadi dalam pengerjaannya reaksinya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti pada saat penggunaan terjadi reaksinya baru berlangsung atau masih berlangsung kayak gitu. Nah, jadi pada saat pembuatan sebelum dia dikemas reaksinya sudah harus selesai. Misalkan yang awalnya bebuih, misalkan lu sampai kada bebuih lagi baru nanti dikemas seperti itu. Makanya netral, tidak terjadi reaksi sampai bersifat netral ya kan tadi. Nah, ini. Kemudian contohnya ada solusio sitratus magnesi. Nah, biasanya ini nanti kalau kita sempat insya Allah di lab akan ada prakteknya yang ini lah, nanti lihat keadaan dulu ya. Kemudian untuk pembuatannya netralisasi ini seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian basa. Jadi semua ada nanti bahan obat yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Nah, jadi kata poinnya di sinilah reaksinya dipercepat, bisa dengan pemanasan atau bukan pemanasan. Yang pasti intinya adalah reaksinya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dikemas. Itu netralisasi. Lanjut, yang kedua ada yang namanya saturasi atau saturasio ya. Saturasi di sini adalah obat minum sama kayak tadi yang dibuat mereaksikan asam dan basa sama ya. Basanya biasanya dipakai basa karbonat atau bikarbonat, tetapi gas yang terjadi itu ditahan dalam wadah. Nah, tapi yang netralisasi tadi itu zatnya sampai tidak ditahan, dikeluarkan kayak gitu. Nah, tapi kalau ini zat gasnya ditahan. Kan nanti ada terjadi gas kayak gitu, ada udara namanya karbon dioksida lah ya, ada CO2-nya ditahan di dalam wadah. Sehingga larutan itu jadi larutan jenuh dengan gas. Nanti pada saat pas dibuka itu nanti pas kita buka kemasannya model kayak kita membuka Coca-Cola atau Sprite, dibuka kan nanti ada bunyi pss. Nah, itu termasuk obat kayak sediaan saturasi sejenis lah kayak gitu. Nah, minuman kayak gitu. Atau yang pernah minum Oranamin C ya, yang dari Otsuka, itu juga kayak botolnya itu tutup botolnya kayak ditarik kayak gitu, nanti pas dibuka pss. Nah, itu sejenis kayak saturasi. Oke. Untuk pembuatannya nanti ada komponen basa dilarutkan dalam bagian air itu 2/3. Jadi untuk bagian basanya itu ada 2/3 bagian air, dan kemudian bagian asamnya adalah 1/3 bagian air. Nah, itu ciri khasnya biasanya ya.
Jadi lebih ada takaran khususnya dari basa dan asamnya seperti itu. Ini cara-cara pembuatannya ya, sambil dibaca nanti pengerjaannya. Untuk saturasi insya Allah nanti ada sedianya juga kita membuat. Jadi nanti pas membuat sedianya itu, kalau pas diperiksa oleh pengawas, pas dibuka tutup botolnya tidak berbunyi pes, nah berarti gagal dan pembuatannya. Karena dalam sediaan saturasi harus ada ini tadi poinnya, ya, gas yang terjadi ditahan di dalam wadah, ya kan? Berarti pas dibuka kan berarti kalau berbunyi pes ada gasnya, nah berarti masih ada gas yang tertahan di dalamnya dan bisa dinyatakan pembuatan saturasinya berhasil. Seperti itu, ya. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya itu ada Fosio effervescent. Nah, Fosio effervescent di sini adalah saturasi yang mengandung CO2 atau karbon dioksida yang lewat jenuh. Maksudnya adalah yang lebih banyak dibandingkan saturasi tadi. Jadi gasnya itu lebih banyak dibandingkan saturasi. Itu bedanya dengan saturasi tadi, ya. Kandungan gasnya intinya lebih banyak lah dibandingkan saturasi seperti itu. Dan biasanya untuk minuman effervescent ini ya, yang mengandung gas itu biasanya digunakan untuk apa? Yang CO2-nya itu digunakan untuk menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman, atau bahasa istilah latinnya adalah corrigensia. Ya, menyegarkan rasa minuman. Itu. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya bisa dibaca sendiri-sendiri ya, sambil dibaca. Untuk contoh garam dan contoh contoh garam-garamnya, bagian asam dan bagian basanya apa aja, boleh kalian lihat di sana ya. Nanti di sini di sini ada bagian asam dan basa. Nah, itu ya. Ini bagian asam-asamnya, otomatis bagian asam-asamnya. Bisa sambil dilihat nih, asam amigdalat, asam asetat encer, ini bagian basanya kalium karbonat, natrium bikarbonat, ya kan? Yang di sini ada ini bagian basa, nih bagian asam. Pokoknya yang awal-awalnya asam itu bagian asam, ya. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu Gutte, ya. Tadi kan sudah yang keempat tadi kan netralisasi, satu rasio dengan Fosio effervescent. Kemudian yang kelima ini adalah Gutte atau drop atau obat tetes yang diminum secara oral atau yang masuk dalam saluran cerna, seperti itu. Ya. Ini Gutte ya, atau obat tetes. Gutte atau obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan, sediaan cair ya, emulsi atau suspensi, apabila dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Ya. Makanya nih untuk drop nih kan biasanya mungkin kalian ada yang punya adik-adik bayi ya. Maksudnya bukan anak, adik kandung atau keponakan. Kalau kalian kan belum punya anak. Nah, itu kan ada biasanya sediaannya tuh misalkan paracetamol drop ya. Nah, itu sama kemasan biasanya dalam botol dan dipakainya biasanya pakai pipet tetes. Nah, itu sediaan drop namanya. Ya kan? Biasanya kalau anak-anak selain balita, biasanya drop ini untuk balita ya, untuk balita. Kalau yang sirup untuk anak-anak. Nah, drop ini pemakaiannya dengan cara diteteskan. Nanti ada pipet juga. Ada skalanya, ada yang tetesan berapa mili ada di sana. Di pipetnya. Biasanya untuk sediaan drop ini sudah langsung dapat pipet. Ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita tadi di drop ya. Nah, ini untuk sediaan drop ini atau Gutte ini biasanya diteteskan bisa ke dalam makanan atau minuman dari balita, atau bisa diteteskan langsung ke dalam mulut. Ya. Nah, dalam perdagangan dikenal pediatric drop ya. Nah, biasanya ini contohnya ya. Untuk ada contohnya itu Panadol drop. Nah, sedianya ada kata-kata dropnya kayak gitu.
Untuk obat tetes sebagai obat luar ya, biasanya disebutkan tujuan pemakaiannya. Nah, biasanya nanti ada keterangannya ya. Yang untuk pada mata itu nanti ada tulisannya eye drop, atau yang untuk telinga ada ear drop ya. Tuh. Pokoknya nanti dari setiap kemasan itu yang penggunanya untuk dikumur-kumur, diteteskan pada mata, diteteskan pada telinga, ada keterangan dalam kemasannya seperti itu. Pasti tertulis kayak gitu. Nah, makanya dalam pembuatan kemasan obat, makanan, minuman pun itu tidak sembarangan mendesainnya. Dan ada syarat-syaratnya apa yang harus dicantumkan dalam kemasan. Nah, itu makanya dalam pembuatan kemasan tidak kalau sembarangan. Makanya diatur kayak gitu. Sampai izin edarnya pun juga harus disertakan dan yang lain-lain. Oke, tadi kan kita sudah masuk ke larutan oral ya, yang diminum atau yang di rute pemberiannya secara oral. Kita sekarang masuk ke rute pemberiannya yang secara topikal atau pemakaian pada kulit. Nih, larutan topikal. Larutan topikal ialah larutan yang biasanya menggunakan air, tetapi seringkali juga pelarut lain, misalnya etanol. Nah, seperti yang Bapak jelaskan kemarin, pada penjelasan sebelumnya, yang mana solusi itu kan ada solut dan solvent. Solut itu kan zat terlarut, dan solvent adalah zat pelarutnya, ya kan? Nah, di sana kan pelarutnya bukan cuma air, bisa jadi etanol, minyak-minyak, dan yang lain-lain. Makanya dalam larutan itu bukan cuma air pelarutnya, tetapi kebanyakan yang dipakai adalah air. Dan selain air pun juga ada pelarut-pelarut lain yang dipakai sebagai solvent. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk topikalnya bisa digunakan pada kulit ya, dan pada mukosa mulut. Itu sediaan-sediaan topikal. Kita masuk yang pertama, sediaan larutan topikal namanya adalah kolirium. Kalau disingkat tuh kolir biasanya lah pada resep itu singkatannya. Jadi iumnya ditinggal sampai R aja. Kolirium. Apa itu kolirium? Obat cuci mata. Lihat di sana. Kolirium adalah sediaan berupa larutan steril. Nah, dia steril ya. Di sini. Kenapa Pak jadi steril? Kan digunakannya pada apa? Kita lihat nanti. Jernih, bebas zarah asing atau zat asing ya. Isotonis juga digunakan untuk membersihkan mata. Nah, karena dia digunakan pada mata, makanya dia harus steril. Kalau pakai kada steril nanti bisa mengiritasi mata ya. Dan isotonis nih maksudnya adalah airnya itu tekanannya sama dengan tekanan air mata kayak gitu. Nah, jadi pas di mata itu kada sakit. Contohnya kayak gini. Kan kalian kalau menangis ada air matanya loh. Nah, itu kan ada masuk ke dalam mata tuh, di dalam mata kalau airnya tuh pas air matanya di mata tuh kira-kira padeh sakit lah kada loh. Ibaratnya rasanya biasa-biasa aja kayak gitu nah kalau di mata. Tetapi kalau kalian masukkan air biasa ya, atau air panas kah, misalkan apalagi kalian memasukkan air sabun diteteskan ke dalam mata, rasanya kayak apa? Sama lah lawan banyu mata tadi, kada sama kan? Nah, itulah bisa disebut dia isotonis atau tidak. Jadi kalau misalkan dia kayak air biasa tadi kalian masukkan, atau air sabun kalian masukkan dalam mata, itu kan padih tuh. Nah, itu berarti dia tidak isotonis, tekanannya tidak sama dengan tekanan pada cairan mata kayak gitu. Nah, kalau sama atau isotonis, dia pasti nanti tidak sakit atau tidak merasakan rasa perih pada mata. Itu isotonis ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi dalam penjelasan yang materi berhubungan dengan itu. Sekilas saja penjelasannya. Ya. Kemudian pada membersihkan mata kan tadi dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet untuk menjaga sterilitasnya. Jadi ada zat pengawetnya lah untuk menjaga sterilnya supaya lebih tahan lama kayak gitu. Kemudian kolirium dibuat dengan melarutkan obat dalam air saring hingga jernih. Nah, dalam pembuatannya ini nanti juga ada proses penyaringan, karena kan dia harus terbebas dari bebas zarah asing. Jadi kada boleh ada partikel sekecil partikel kasar kayak gitu nah. Ya kan harus jernih kayak gitu nah.
supaya kalau ada kalian aja kemasukan debu mata, debunya halus aja sakit lah matanya. Nah apalagi kalau ditetes air tetes mata yang ada partikel yang kecil kayak gitu, sama aja bisa membuat mata iritasi atau mungkin padih kayak gitu. Nah kemudian masukkan ke dalam wadah, tutup dan sterilkan. Nah, nanti prosesnya itu ada penyeterilan ya, sudah dimasukkan dalam wadah nanti ada proses sterilisasi lagi. Nah, jadi kalau biasanya untuk sediaan steril ini kalau tutupnya sudah dibuka, nah itu nanti sterilitasnya berkurang ya. Jadi makanya biasanya obat-obat tetes mata itu tidak bertahan lama. Tetes mata, tetes hidung, pokoknya yang sediaan steril kalau sudah digunakan atau segelnya sudah terbuka, maka expired date-nya atau masa kadaluarsanya itu tidak sepanjang, tidak selama yang dituliskan pada kemasan. Yang dituliskan kemasan itu hanya masa kadaluarsa selama obat itu belum digunakan atau belum dibuka segelnya ya. Untuk sediaan steril ya, kalau yang bukan steril sama aja, tergantung penyimpanan lah seperti itu. Kalau yang bukan steril itu, kalau yang steril ini penyimpanan pengaruh, dan juga kalau sudah dibuka segelnya otomatis, bahkan ada orang yang bilang cuma 1 minggu sudah harus dibuang obat tetes mata itu ya, ada yang 2 minggu lah, ada juga yang mengatakan 1 bulan kayak gitu. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena dia tidak steril kayak gitu. Pada saat penggunaan pun hati-hati, jangan sampai menyentuh ujung penetesnya. Kalau tersentuh kan nanti kada steril lagi ujungnya, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi sedikit dibaca, silakan dibaca lagi untuk yang kolirium, yang sisanya kita lanjutkan ke gute ophthalmic ya. Gute ophthalmicae atau obat tetes mata, atau intinya obat tetes mata ya. Gute ophthalmic ini persyaratannya juga dia sama, harus isotonis, harus steril karena digunakan pada mata, dan tekanan airnya pun juga harus sama dengan daerah mata seperti itu. Ini ada nilai isotonis, pendaparan dan pengawet, silahkan nanti kalian baca juga. Nah ini Bapak ingin menjelaskan di sini, ini biasanya pengawet yang digunakan dalam sediaan ini adalah nipaginipasol, fenil merkuri nitrat, benzalkonium klorid, karbutanol, fenil etil alkohol. Nah ini diingat ya nanti ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan dari Bapak, pengawet yang bisa digunakan pada obat sediaan tetes mata apa aja. Oke, kemudian pengentalnya ada dan yang lain. Contoh obatnya ada Sendo, Insto, ya nih. Insto kan, Rohto dan yang lain-lain lah. Saya tahu lah kalian kan obat tetes mata lumayan sering lah digunakan kayak gitu. Sediaan selanjutnya adalah yang ketiga, larutan topikalnya adalah Gargarisma atau bahasa latinnya Gargarismakan atau gargle bahasa Inggrisnya ya, obat kumur. Kan ada nih resepnya kemarin Bapak resepkan di resep praktek munci resep ya, ada kan Gargarismakan. Nah itu jadi obatnya ini adalah obat kumur pada mulut ya, hanya untuk dikumur-kumurkan, jangan ditelan ya. Tapi ada beberapa sediaan Gargarisma atau gargal ini yang bisa ditelan, tergantung bahan obatnya dan yang lain. Tapi kebanyakan kalau bisa jangan sampai ditelan, hanya untuk dikumur-kumur ya kan. Ada tuh di obat bebas terbatas P nomor berapa itu, nomor 2 ya, baca aturan pakai ya, hanya untuk kumur jangan ditelan. Nah diingat tuh, obat bebas terbatas kan ada P nomor berapa ada di sana. Untuk ini dia tidak perlu steril ya, untuk Gargarismakan, jadi tidak ada proses pensterilisasiannya, hanya untuk kumur ya kan. Tidak di mulut kan tidak harus steril pemakaian pada daerah mulut kayak gitu. Dan juga tidak perlu isotonis kayak. Dan ini nanti contoh sediaannya adalah betadine gargle ada, dan yang lain-lain lah ada. Kemudian sediaan selanjutnya adalah litus oris atau dioleskan pada bibir nih, oles bibir ya. Biasanya ini litus oris ini cairannya agak kental, dan pemakaiannya secara dioleskan dalam bibir atau mulut.
Ya, yang agak kental ini gliserin ini, kalau kalian belum pernah ya kayaknya di lab, gliserin tuh agak kental tuh. Dia cair tapi agak kental kayak sirup-sirup kayak gitu. Nah, kayak buah marjan kayak gitu. Nah, kentalnya seperti itu kalau gliserin ya. Makanya dia bisa dibilang cairannya agak kental karena ada zat tambahannya gliserin ini. Salah satunya yang mempengaruhi eh, viskositasnya atau kekentalan dari larutan tersebut. Kemudian ada sediaan gute oris atau tetes mulut. Beda ya. Kalau litus oris tadi dioleskan pada mulut, kalau gute oris ini diteteskan pada mulut. Ya. Ini cairannya biasanya lebih encer dibandingkan litus oris ya, dan cara diencerkan. Nah, lebih encer dibandingkan litus oris. Tidak untuk ditelan juga, cuma diteteskan. Contohnya albotil. Tapi sekarang albotil sudah ditarik dari peredaran ya kan. Alasannya kenapa? Kalian searching saja ya. Kemudian ada gute nasales atau tetes hidung. Nasal, ya kan? Bahasa Latinnya nasales atau nasal, bahasa Inggrisnya nose. Ya, gute nasales ya kan? Bahasa dari kata nasal, bahasa Inggris kan nose tuh, hidung. Nah, jadi pada tetes hidung ini nanti digunakan dengan cara diteteskan pada rongga hidung. Caranya juga ada ya, nanti mungkin kita akan belajar di Absim ya, nanti akan ketemu, atau kadang kalian cari sendiri aja nanti videonya di YouTube bagaimana cara menggunakan sediaan tetes hidung yang benar, yang baik dan benar seperti itu ya. Untuk apa namanya, contoh tetes hidung ada Otrivin tetes hidung ada ya. Lanjut, kita masuk yang selanjutnya adalah gute auricularis ya, atau gute auricularis juga bisa. Ini adalah tetes telinga. Aural ya, aural bahasa Latinnya. Kan ada tuh stetoskop yang alat biasa dipakai untuk memeriksa pasien. Itu ada stetoskop biaural, ada yang monoaural. Nah, kalau biaural tuh menggunakan dua telinga yang biasanya dipakai dokter pas meriksa tuh pakai dua beting telinga kan. Kalau yang monoaural tuh ada yang satu kayak trompet bentuknya. Searching aja di Google tuh biasanya digunakan untuk mencek perut ibu hamil. Ini di farmakognosi nanti akan diajarkan Ibu Hadijah untuk pada saat apa namanya, alat-alat kesehatan atau nanti. Ya, gute auricularis, tetes telinga lah intinya seperti itu. Nah, untuk yang penjelasan yang lainnya, yang selanjutnya untuk gute auricularis silahkan kalian baca sendiri ya. Kemudian yang ke-8 nih, untuk sediaan topikal ada inhalasiones atau inhalasi ya. Ini inhalasi biasanya yang dipakai untuk pasien-pasien asma itu loh, yang dipakai dihirup di hidung. Nah, itu kan ada inhalasi itu ya. Kemudian yang ke-9, Bapak agak cepat ya sedikit materinya karena lumayan banyak nih. Kemudian ada lavement atau klisma atau enema. Cairan yang pemakaiannya perektal atau kolon. Pemakaiannya klisma adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Kemudian untuk membersihkan atau penolong pada sembelit. Sembelit tahu ya, sembelit ya. Sembelit tuh yang istilah kita tuh susah BAB ya. Kalau kerancakan BAB atau over BAB-nya itu namanya diare ya. Bedakan sembelit dengan diare. Ya, jadi intinya untuk sediaan lavement, klisma dan enema ini dia digunakan pada rektal ya, atau dubur. Bahasa Banjarnya itu ya, bahasa Indonesianya pada bagian lubang yang pada bokong itu lah. Itu biasanya untuk obat sembelit yang digunakan di contoh sediaannya ini ada namanya Microlax. Nah, searching aja tuh Microlax seperti apa bentuk sediaannya ya. Kelihatan tuh bagaimana cara penggunaannya. Dia dimasukkan ke dalam dubur atau secara perektal kayak gitu ya. Yang terakhir kita masuk penjelasan ke Dutch ya, adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam
vagina menggunakan suatu alat. Nah, jadi nanti dia sediaan cair yang dimasukkan ke dalam vagina, tapi nanti ada alat pembantunya supaya memasukkan cairan tersebut ke dalam vagina. Untuk untuk contohnya ada betadine vaginal dots ya. Bentuk contoh contoh sediaannya dikemas beserta aplikatornya. Nah, aplikatornya alat pembantunya tadi yang membantu supaya larutannya atau sediaan cairnya itu masuk ke dalam vagina. Aplikator nama alatnya ya. Yang terakhir, ini yang terakhir nih. Epitema atau obat kompres adalah cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat-tempat yang sakit dan panas karena radang berdasarkan sifat perbedaannya. Ya, ini biasanya ada solusio rifanol. Rifanol itu yang itu loh, yang warna kuning botolnya ada kan, yang biasa mengobati luka. Nah itu, membantu membersihkan luka, bukan mengobati ya, membersihkan luka. Ada, cari aja nanti kalian di Google, searching namanya rifanol, kelihatan toh. Mungkin kalau kalian sering ada pernah mengobati orang atau pernah diobati, nah tahu tuh rifanol itu yang mana ya. Itu tadi perbedaan antara sediaan larutan yang oral dan yang topikal ya. Mungkin penjelasan ini sampai di sini dulu. Nanti untuk yang selanjutnya akan Bapak lanjutkan ke video penjelasan part 3 atau part 3. Akan kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Bapak harapkan kalian tetap mau mendengarkan penjelasan dari Bapak, dan Bapak mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya. Semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.